Sejauh ini PN junctions kita belum dihubungkan pada rangkaian listrik luar. PN junctions ini dalam keadaan setimbang, disebut juga dengan istilah no bias ya. Pada keadaan no bias, Fermi level, F sektor dan donor itu adalah sejajar. EFP dan EFN adalah sejajar. Seperti yang digambar berikut, jumlah elektron dan hole berdifusi dalam keadaan setimbang dengan jumlah elektron yang dan hole yang drift. Jadi proses difusi dan proses drift masing-masing muatan itu saling cancel. Jadi dan konsentrasi persebaran muatan bisa Anda lihat seperti berikut. Jadi ini adalah konsentrasi hole di sisi P, ini P ya. Ini P, ini N. Ini konsentrasinya banyak. Lalu di depletion regions langsung turun, ini SCl. Langsung turun, lalu sedikit sekali di daerah N, langsung datar. Dari sini lurus, turun, langsung datar. Begitu juga dengan konsentrasi elektron di daerah P, sedikit sekali karena dia minority carrier. Lalu ini adalah konsentrasi elektron di sisi N atau ND, jadi di sini banyak. Lalu depletion region langsung turun, di sini datar lagi. Jadi tidak ada arus yang bisa kita ukur di PN junctions karena proses difusi dan proses drift dari muatannya ini saling cancel. Ya, ini adalah Venn diagram pada saat no bias. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya karena EFP dan EFN-nya sejajar. Ya. Nah sekarang apa yang terjadi ketika PN junctions ini kita hubungkan dengan pemberi daya misalnya baterai. Jadi pada kasus pertama kita punya kasus forward bias namanya. Jadi pada kasus ini terminal positif dari pemberi daya kita hubungkan dengan tipe P. Jadi di sini kita kasih positif, di sini kita kasih negatif. Ini P, ini N. Ya. Yang terjadi adalah elektron pada sisi N. Jadi di sisi N banyak elektron ya, di sini elektron. Ya, elektron pada sisi N akan makin banyak berpindah ke sisi P. Jadi elektron akan makin banyak berpindah ke sini. Karena apa? Karena di sini muatannya, karena di sini terminal positif. Ya, jadi elektron akan tertarik buat lari ke terminal positif dan menjauhi terminal negatif. Jadi padahal sebelumnya elektron di sini tuh udah pindah juga gara-gara difusi, ya. Nah, karena dihubungkan dengan pemberi daya ini makin banyak elektron yang berdifusi karena ada daya penariknya di sini, karena di sini ada muatan positif. Sebelumnya nggak ada, tapi sekarang karena ada, maka makin banyak elektron yang pindah. Begitu juga dengan hole di sisi P, ya, karena di sini ada terminal negatif, maka hole ini akan tertarik untuk lari ke terminal negatif menjauhi terminal positif. Jadi makin banyak elektron, makin banyak hole yang pindah dari sisi P ke sisi N gara-gara dihubungkan dengan pemberi daya ini. Jadi akibatnya apa? Akibatnya lebar space charge layer akan menjadi lebih sempit, ya. Karena ingat definisinya space charge layer itu adalah daerah yang tidak memiliki mobile carriers. Sedangkan sekarang karena makin banyak elektron yang pindah gara-gara difusi, ya, dan driftnya nggak begitu banyak, ya, akibatnya lebar space charge layernya menjadi lebih sempit. Jadi bisa Anda lihat di sini kalau ini tuh lebih kecil, ya, dari yang sebelumnya. Nah, konsekuensi lainnya apa? Karena makin banyak perpindahan mobile carrier ini, jumlah fixed charge di daerah depletion region juga menjadi lebih sedikit, ya. Karena di daerah depletion regionnya menjadi sedikit, otomatis fixed charge yang ada di sana juga menjadi lebih sedikit karena fixed charge ini nggak bisa gerak, ya. Sehingga medan listrik di daerah space charge layer ini adalah yang tadinya N0 harus dikurangi dengan nilai E yang diberikan oleh pemberi daya tadi. Jadi karena di sini Anda ingat juga kalau tadi kan E0 kita tuh arahnya dari N ke P. Segini, ya. Lalu, ya, sedangkan di sini untuk pemberi daya ini arahnya tuh ke sini, dari positif ke negatif, sehingga di sini harus saling mengurangi, ya.
E0 dikurang E. Jadi akibatnya apa? Jadi built-in potensial kita menjadi lebih kecil. V0-nya harus dikurangi V, ya. Kurangi V, jadi akibatnya apa? Yang di sini juga menjadi lebih lebih pendek gitu. Nggak setinggi yang tadi, ya. Jadi perpindahan muatan ini juga akan menyebabkan Fermi level pada sisi P, ya, EFP, ya. EFP akan bergerak ke bawah, sedangkan EFN-nya naik, ya. EFP-nya turun, EF-nya naik, sehingga sekarang mereka nggak lagi di satu baris. Jadi perbedaannya ini adalah E kali V, ya, voltase dari pemberi daya tadi. Tadi sehingga yang potensial barrier kita ini sekarang jauh lebih rendah dari yang sebelumnya. Ya, potensial barrier kita menjadi lebih rendah sebelumnya, sehingga voltage dropnya itu menjadi lebih rendah, yang mengakibatkan elektron sekarang jadi bisa pindah dari sisi N ke sisi P. Jadi sekarang karena potensial barriernya lebih rendah, jadi elektronnya bisa pindah, ya. Jadi ini agak susah naik, ya, karena sekarang voltage dropnya jadi lebih turun. Jadi banyak elektron yang pindah dari sisi N ke sisi P, begitu juga dengan hole. Di sini juga elektronnya juga bisa meluncur ke sini. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai forward bias, ya. Yang syarat utamanya adalah positif terminal ketemu sisi P dan yang negatif ketemu sisi N. Jadi forward bias ini adalah PPNN, ya. Jadi jika dibandingkan dengan no bias, ya, pada keadaan no bias, pada forward bias ada arus yang bisa kita ukur dari PN junction sini, karena jumlah muatan yang berdifusi, ya, sekarang jauh lebih banyak dari jumlah muatan yang drift. Jadi ada arus yang bisa kita ukur pada saat forward bias yang diakibatkan karena banyaknya muatan yang berdifusi.